Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, tentunya kita sering melihat masjid-masjid yang berdiri dengan megah. Kubahnya berkilau, menaranya menjulang ke langit. Saf-saf sholat terisi, suara doa dan zikir menggema. Namun sayangnya, di luar pagar masjid, ternyata masih ada tetangga yang lapar. Masih ada anak-anak yang putus sekolah. Masih ada orang tua yang menahan sakit karena tidak punya biaya untuk berobat. Terkadang kita rajin beribadah ritual, sholat, puasa, dzikir, tilawah Al-Quran. Semua dilakukan dengan penuh semangat. Tapi seringkali kita melupakan satu hal penting, yaitu ibadah sosial. Ibadah yang tidak hanya mengangkat tangan ke langit, tapi juga mengulurkan tangan kepada sesama. Terkadang kita sibuk memperindah rumah Allah, tetapi lupa memperhatikan keadaan hamba-hamba Allah. Padahal, apa arti sajadah yang mahal jika tetangga sebelah tidur dengan perut kosong? Apa makna bangunan masjid yang megah jika di sekitarnya masih ada yang hidup dalam kesempitan? Agama itu tidak hanya mengajarkan kita cara sujud yang benar, tetapi juga cara peduli yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Ibadah ritual tanpa kepedulian sosial itu akan kering dari makna. Ia hanya akan menjadi rutinitas, bukan pengabdian. Mungkin masalahnya bukan pada kurangnya ibadah, tetapi pada arah ibadah. Terkadang kita terlalu fokus pada hubungan vertikal, namun melupakan hubungan horizontal. Padahal keduanya saling terkait. Tidak mungkin seseorang mengaku dekat dengan Tuhan jika ia abai terhadap penderitaan sesama. Masjid itu seharusnya bukan hanya tempat sujud, tetapi juga pusat kepedulian, tempat berbagi, tempat menguatkan, dan tempat menolong. Mari coba kita renungkan, apakah ibadah kita sudah membuat kita lebih peduli, lebih lembut hati, lebih peka pada lingkungan sekitar? Karena sejatinya, ibadah yang hidup adalah ibadah yang menghadirkan manfaat. Bukan hanya indah di langit, tetapi juga terasa di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dengan tegas, "Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin." Silahkan dicek di Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-3. Silahkan perhatikan ayat ini. Allah tidak menyebut mereka yang tidak sholat. Justru yang disebut pendusta agama adalah mereka yang abai terhadap sosial. Artinya jelas, agama itu tidak diukur dari ritual saja, tetapi dari keberpihakan kepada yang lemah. Ayat ini dilanjutkan, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai terhadap sholatnya. Lalai di sini bukan berarti tidak sholat, justru mereka sholat, tetapi sholatnya tidak melahirkan kepedulian. Mereka rajin sujud, namun hatinya keras, rajin ke masjid, namun tak pernah menoleh pada tetangganya yang kelaparan. Sholat yang tidak mencegah kezaliman adalah sholat yang tidak hidup. Hari ini kita melihat fenomena yang menyedihkan. Masjid mudah mengumpulkan dana miliaran, namun bantuan untuk fakir miskin sering diperdebatkan. Renovasi masjid bisa berkali-kali, tetapi santunan sosial dianggap nanti dulu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman seseorang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Hadis ini sangat tegas, bukan dengan kalimat kurang iman, tetapi dengan kalimat tidak beriman. Artinya, iman tidak diukur dari kenyamanan pribadi, tetapi dari kepedulian sosial. Ketika agama hanya sibuk mengatur ritual,
namun diam terhadap kemiskinan, agama telah kehilangan ruhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, bukanlah kebajikan itu hanya menghadapkan wajah ke timur dan ke barat, tetapi kebajikan adalah beriman kepada Allah dan memberikan harta yang dicintainya kepada kaum kerabat, anak yatim, orang miskin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Ayat ini menampar cara beragama kita. Allah menolak agama yang hanya simbol. Allah menolak agama yang hanya formal. Agama itu harus berpihak. Agama itu harus terasa. Agama itu harus membela. Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah bangunan yang megah. Lantainya dari tanah, atapnya dari pelepah kurma. Namun dari masjid itu lahirlah keadilan sosial. Orang miskin diperhatikan, orang lemah dilindungi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana tadi disampaikan telah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ternyata bukan yang paling rajin ritualnya, bukan yang paling indah bacaan doanya, tetapi yang paling bermanfaat. Oleh karena itu mari kita jujur, masalah umat hari ini bukan kurang ibadah, tetapi ibadah yang tidak berdampak. Masjid itu tidak butuh kemegahan tambahan. Umat butuh keberpihakan. Itu yang benar. Tuhan itu tidak lapar, tetapi manusialah yang lapar. Jika ibadah kita tidak membuat kita lebih peduli, maka yang salah bukan agamanya, tetapi cara kita memahaminya.